Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Laila Sari, NIM 12403183070, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan praktik pengalaman lapangan saya dengan judul Implementasi SAK Etap pada Laporan Keuangan BUMDes Sukses Abadi Desa Karanganom selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021. PPL gelombang 1 ini dilakukan secara VDR atau virtual dari rumah dikarenakan tengah dalam masa pandemi. Profil BUMDes Sukses Abadi. BUMDes Sukses Abadi terletak persis di samping kantor Kepala Desa Karanganom. Menurut Ibu Solekah, selaku Ketua BUMDes, SK BUMDes Sukses Abadi diturunkan akhir tahun 2016. Kemudian dibentuk ADART dan rapat pengurus pada bulan Januari 2017. BUMDes sudah berdiri terhitung sudah 4 tahun sampai saat ini. Tahap pemberian BUMDes sendiri diawali dengan sosialisasi serta musyawarah antara pejabat desa dengan kepala desa. Tentu saja dengan memperhatikan ketetapan ADART BUMDes, yakni 1. Nama atau kedudukan, 2. Azas dan tujuan, 3. Kegiatan dan jenis usaha, 4. Organisasi dan tata kerja pengelola, 5. Permodalan. Sosialisasi dan pemetaan potensi untuk membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi desa juga menjadi langkah awal dalam pendirian BUMDes. Keterlibatan masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait potensi desa yang nantinya diolah dan dipertimbangkan untuk unit BUMDes. Desa Karanganom memiliki 3 unit BUMDes. BUMDes Sukses Abadi untuk unit pertokoan yang menjual beraneka macam makanan ringan sampai dengan bahan pangan pokok untuk kebutuhan masyarakat Karanganom sebagai BUMDes pusat. Sedang 2 lainnya adalah BUMDes Simpan Pinjam dan Pasar Tradisional dan Pariwisata. Letak BUMDes Simpan Pinjam satu lokasi dengan BUMDes Sukses Abadi. Sedangkan untuk Pasar Tradisional dan Pariwisata terletak tidak jauh dari BUMDes pusat, yakni di Dusun Gender. Ibu Solekah mengatakan bahwa BUMDes Simpan Pinjam sangat berguna untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya bagi toko kelontong sampai UMKM. Alasan mengapa BUMDes pusat diletakkan di samping persis kantor kepala desa adalah tempatnya yang strategis untuk memberdayakan masyarakat, agar jika masyarakat memerlukan kebutuhan bahan pokok tidak terlalu jauh dari rumah dan menghemat biaya. Seperti tahun lalu, PPL tahun ini juga dilaksanakan dari rumah. Cukup melakukan observasi maupun penelitian di lembaga sekiranya 2-4 kali karena dalam masa pandemi. Dalam pelaksanaan PPL tidak terdapat pembagian pekerjaan atau job desk secara khusus yang dibebankan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar, memahami, dan mengeksplorasi aktivitas-aktivitas yang ada di BUMDes. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021. Setelah itu dilanjut dengan melakukan beberapa pekerjaan ringan di BUMDes dan tak lupa juga dokumentasi. Pada BUMDes Sukses Abadi, menurut penuturan Ibu Solekah selaku Ketua BUMDes, untuk laporan keuangan sudah menerapkan SAK Etap. Laporan keuangan BUMDes sudah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, untuk setiap transaksi pembelian masih dicatat manual atau masih terbilang sederhana. Omset hasil penjualan hanya dicatat secara manual pada buku, mulai omset per hari sampai per bulan. Kak Silvi selaku pengelola BUMDes mengaku kesulitan dengan metode seperti ini akan cenderung lama dan rawan jika saja terdapat kesalahan menghitung. Menanggapi hal tersebut, Ibu Solekah mengaku untuk tahun ini dalam pembuatan laporan keuangan akhir tahun sudah menggunakan aplikasi SIA, di mana dalam prosesnya sudah lebih baik daripada tahun kemarin. Tentu saja, banyak manfaat dalam penggunaan aplikasi SIA dalam pembuatan laporan keuangan berstandarkan etap. Di antara lain, memberikan informasi yang tepat dan akurat sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan bisa lebih efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui, jenis laporan keuangan yang berstandarkan akuntansi etap antara lain laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam informasi penjelasan lainnya. Berikut adalah format laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Sukses Abadi. Yang pertama adalah neraca. Terdiri dari 1 aset lancar, 2 aset tidak lancar, 3 kewajiban jangka pendek, 4 kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dikurangi beban. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Kenaikan atau penurunan saldo kas tersebut berasal dari 1 aktivitas operasional, 2 aktivitas investasi, 3 aktivitas pendanaan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Secara umum, catatan atas laporan keuangan menguraikan tentang tambahan informasi yang memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan pokok. SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK etap diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK etap diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan saham di pasar modal. Laporan keuangan etap. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam SAK etap tahun 2009, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertama adalah neraca. Neraca merupakan bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba rugi sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain seperti tingkat pengembalian investasi atau laba bersaham. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi, dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama satu periode. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan secara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Badan Usaha Milik Desa perlu menerapkan pelaporan keuangan model standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Implementasi standar ini penting supaya perusahaan di bawah naungan BUMDes dapat menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan dan karakteristik perusahaan BUMDes sendiri, dibangun atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa yang memiliki sumber pendanaan dari pemerintah desa. Sekian laporan praktik pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.